Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Anggota kelompok kami terdiri dari Bagus Surya Pamungkas, Firda Firdaus, Mevia Salwa, Muhammad Farel, dan Nur Hidayati Rahayu. Pembahasan yang akan kami bawakan adalah arti sistem reproduksi, reproduksi pria, dan reproduksi wanita. Pada pembahasan pertama, apa sih itu sistem reproduksi? Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan dan berkembang biak. Lalu apa tujuan dari sistem reproduksi? Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual dengan melibatkan organ-organ kelamin di dalamnya. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria, spermatogenesis. Yang pertama, proses pembentukan sel sperma. Yang kedua, terjadi di testis, tepatnya di tubulus miniferus. Yang ketiga, terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama spermatocytogenesis, yang kedua meiosis, yang ketiga spermiogenesis. Berikutnya karakteristik. Yang pertama, spermatocytogenesis. Karakteristiknya yaitu meliputi pembentukan spermatogonium dan pembelahan mitosis untuk menghasilkan spermatosit primer. Yang kedua, meiosis. Karakteristiknya yaitu dalam sekali prosesnya terjadi 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang kedua, spermatosit primer mengalami meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Yang ketiga, spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Yang tiga, spermiogenesis. Karakteristiknya yaitu tahapan diferensiasi sel spermatid menjadi sel spermatozoa yang mempunyai ekor, badan, dan kepala. Selanjutnya, sistem reproduksi pada pria, yaitu penis. Bagian-bagian penis yaitu ada akar, badan, kepala. Oke, yang pertama kepala penis, disebut juga sebagai gyanis penis yang sensitif terhadap rangsangan serta diselubungi oleh kulup penis atau preputium. Yang kedua, badan penis. Terdapat jaringan erektil yang memungkinkan penis ereksi saat ada stimulus seksual. Jaringan erektil tersusun atas sepasang corpus cavernosa dan corpus spongiosum. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria yaitu bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengeluarkan semen. Semen adalah campuran antara sel sperma dengan cairan hasil sekresi kelenjar aksesoris. Sistem reproduksi pria tersusun atas organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi di bagian luar tubuh. Komponen 1. Skrotum. Sebagai pelindung testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk memfasilitasi pembentukan sperma sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. 2. Penis. Sebagai alat kopulasi. Organ reproduksi internal. Organ reproduksi di bagian dalam tubuh. Komponen 1. Testis atau gonad pria sebagai penghasil sel sperma dan hormon reproduksi. 2. Epididymis sebagai tempat mematangkan sel sperma. 3. Vas deferens sebagai penyalur sel sperma dari epididymis ke ductus ejaculatori. 4. Ductus ejaculatori sebagai penyalur sel sperma dan cairan semen ke uretra. 5. Kelenjar aksesoris sebagai penghasil cairan semen melipuli. 1. Vesicula seminalis. 2. Kelenjar prostat. 3. Kelenjar bolboleta atau kelenjar Cowper. 6. Uretra sebagai saluran pengeluaran urin dan semen. Infertilitas pada pria. Infertilitas adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Berbeda dengan steril, karena pada seseorang yang mengalami infertilitas masih dapat melakukan fertilisasi. Kualitas dan kuantitas sel spermanya terganggu. Abnormalitas sel spermanya dapat menyebabkan infertilitas pria. Penyebab infertilitas. 1. Azoospermia. Keterangan, semen tidak mengandung sel sperma karena 1. Ada sumbatan di epididymis. 2. Sedikitnya produksi sel sperma oleh testis. 3. Sel sperma bersifat imotil. 2. Oligospermia.
Jumlah sel sperma kurang dari 15 juta sel per mililiter semen. 3. Motilitas sperma rendah. Jika motilitas kurang dari 40%, maka kemungkinan terjadi pembuahan rendah. 4. Morfologi abnormal. Bisa berupa ukuran kepala yang terlalu besar, terlalu kecil, dan bentuknya tidak pada umumnya. Sistem reproduksi pada pria. Bisa kalian lihat tabelnya. Pertama, di kelenjar endokrinnya ada hipotalamus. Hormon yang dihasilkannya adalah GnRH, gonadotropin, releasing hormon. Fungsinya secara umum mendorong hipofisis anterior mensekresikan FSH dan LH. Regulasinya sebagai pembentukan sperma. Lalu yang kedua ada hipofisis pituitary anterior, hormon yang dihasilkan LH luteinizing hormone. Berfungsi secara umum menstimulasi produksi hormon testosteron oleh sel ledi pada testis. Regulasinya pembentukan sperma. Lalu yang kedua ada FSH follicle stimulating hormone. Berfungsi secara umum menstimulasi aktivitas sel Sertoli sehingga dapat memfasilitasi spermatogenesis dengan berperan sebagai penutrisi sel germinal spermatozoa, dan regulasinya sebagai pembentukan sperma. Lalu yang ketiga ada testis sel ledi. Hormon yang dihasilkan androgen, umumnya testosteron. Fungsinya secara umum menstimulasi pematangan fungsi organ reproduksi laki-laki dan mendorong terjadinya perkembangan sekunder pada remaja laki-laki. Regulasinya pembentukan sperma. Lalu berikutnya mendorong perkembangan calon gonad embrio menjadi testis. Regulasinya diskriminasi seks, memfasilitasi spermatogenesis. Dan yang terakhir ada testis sel Sertoli. Hormon yang dihasilkan adalah inhibin. Berfungsi secara menekan hipofisis anterior agar menurunkan produksi FSH saat jumlah sel sperma cukup untuk menekan spermatogenesis saat jumlah sel sperma cukup. Lalu regulasinya menekan pembentukan sperma. Dan kalian bisa melihat gambarnya di bawah tabel ini. Sistem reproduksi wanita. Gambar di samping merupakan struktur sistem reproduksi pada wanita. Jadi yang pertama itu ada fundus yang merupakan bagian yang terhubung dengan oviduk. Lalu ada rongga rahim, terus di bawahnya itu ada badan rahim yang terdiri dari epimetrium, myometrium, dan endometrium atau bagian dalam dinding rahim. Endometrium ini dia itu yang melurus saat terjadinya menstruasi. Nah, di endometrium ini juga terjadi proses implantasi embrio atau menempelnya embrio pada dinding rahim. Kemudian ya di samping adalah serviks atau leher rahim yang fungsinya untuk membuka arah ke vagina dan sebagai jalan lahir bagi bayi. Selanjutnya yaitu hormon-hormon yang berperan dalam proses ovulasi. Yang pertama ada estrogen yang fungsi pertamanya itu untuk menstimulasi ciri seks sekunder pada wanita. Kemudian yang kedua untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi wanita. Kelenjar mamae, sekresi cairan di serviks atau leher rahim serta dalam proses kehamilan. Kemudian fungsinya yang ketiga yaitu bersama dengan progesteron memicu penebalan endometrium. Nah, jadi ini tuh membantu perempuan dalam proses kehamilan bersama dengan hormon progesteron untuk memicu penebalan dinding rahim untuk terjadinya implementasi pada embrio. Kemudian progesteron yang fungsi pertamanya itu untuk merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implementasi. Kemudian yang kedua untuk menghambat kontraksi uterus. Yang ketiga meningkatkan viskositas mukus pada serviks. Nah, yang selanjutnya hormon inhibin, follicle tertiary corpus luteum yang fungsinya untuk menghambat produksi FSH. Yang kedua untuk menurunkan LH pada level yang lebih rendah
agar dinding rahim itu menipis dan luruh. Yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus yang fungsinya untuk menstimulasi kelenjar hipofisis anterior atau pituitari anterior untuk menghasilkan FSH dan LH. Kemudian FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior yang fungsinya untuk menstimulasi pembentukan dan perkembangan folikel dalam ovarium. Serta yang kedua untuk menstimulasi folikel ovarium menghasilkan hormon estrogen atau estradiol. Kemudian yang ketiga ada LH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior juga, yang fungsinya untuk menstimulasi terjadinya ovulasi serta memicu pertumbuhan korpus luteum sehingga bisa menghasilkan estrogen dan progesteron. Ini adalah oogenesis. Jadi oogenesis ini terdiri dari beberapa fase, yang dimana salah satu fasenya itu terjadi ketika bayi perempuan atau anak perempuan masih di dalam kandungan sang ibu, yaitu fase mitosis, di mana oogonium berubah menjadi oosit primer. Kemudian ke fase selanjutnya yaitu meiosis 1 yang menghasilkan badan polar 1 serta oosit sekunder. Nah, jika oosit sekunder ini bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi proses selanjutnya. Fase selanjutnya yaitu meiosis 2. Meiosis 2 ini menghasilkan ootit yang kemudian menghasilkan 3 badan polar dan 1 ovum. Selanjutnya adalah siklus dari ovarium. Nah, siklus ovarium itu terdiri dari 3 tahapan, di mana yang pertama adalah fase folikuler, yaitu perkembangan folikel. Kemudian ada fase ovulasi, yang keluarnya oosit sekunder dari ovarium ke tubal Fallopi. Nah, yang ketiga ada fase luteal. Fase terakhir ini merupakan terbentuknya korpus luteum, penghasil progesteron dan estrogen. Bisa dilihat gambar di samping, yang awal itu merupakan fase folikuler, lalu di sampingnya adalah fase ovulasi, yang terakhir adalah fase luteal. Jadi begini. Struktur oosit sekunder. Oosit adalah sel benih wanita dalam proses perkembangan. Definisi oosit bisa sedikit rumit, karena ini adalah istilah yang digunakan secara sinonim dengan lain ovum, gamet betina, oosit, semuanya dalam konteks proses reproduksi manusia. Pada dasarnya, oosit dapat diartikan sebagai sel kelamin wanita yang diproduksi di dalam setiap ovarium melalui proses yang disebut oogenesis. Dan gambar lingkaran di samping itu adalah gambar oosit. Pada badan polar, nukleus, sitoplasma, membran sel, zona pellucida, dan sel granulosa. Kemudian ada siklus uterus atau siklus menstruasi. Menstruasi biasanya keluarnya darah akibat peluruhan endometrium, tepatnya bagian stratum fungsionalis melalui vagina setiap bulannya. Siklus menstruasi atau siklus uterus meliputi 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekreton. Ada struktur endometrium. Sebelum menstruasi, endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Endometrium berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Yang pertama ada menstruasi, hari pertama sampai hari kelima, peluruhan endometrium stratum fungsionalis. Yang proliferasi, hari ke-7 sampai hari ke-14, biasanya di mana perempuan akan mengalami masa subur setelah haid. Regenerasi stratum fungsionalis. Sekresi sebagai zat oleh stratum fungsionalis yang disiapkan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya ada organ reproduksi internal, yaitu struktur ovarium. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh hewan betina. Vertebrata termasuk manusia, memiliki 2 ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita atau manusia berada pada bagian di kiri dan di kanan pinggul. Yakini merupakan suatu lapisan hasil dan penyusunan pembuluh darah, limfatik, otot longitudinal, dan otot sirkular.
Pada lapisan di mana otot berfungsi agar dapat membuat sebuah gerakan sehingga oviduk dapat mentransportasikan ovum yang diterima dan ovarium menuju ke rahim. Juga terdapat struktur ovarium dan pada gambar tersebut terdapat lapisan pelindung, epitel, kubus, lapis. Ada medula, ada folikel, oosit, dan korteks. Selanjutnya ada struktur oviduk, yakni merupakan suatu lapisan dari hasil penyusun pembuluh darah, limfatik, otot longitudinal, dan juga otot sirkular. Pada di mana otot berfungsi agar dapat membuat sebuah gerakan sehingga oviduk dapat mentransportasikan ovum yang diterima oleh ovarium menuju ke rahim. Bisa kalian lihat di mana yang panjang itu disebut tuba fallopi. Terdapat intramular, isthmus, ampula tempat yang berlangsung, vestilasi, infundibulum, ostum, dan fimbriae, bagian yang menangkap oosit saat diovalisasikan. Dan kemudian ada gambar lingkaran di bawah, itu terdapat selosa. Selosa ini yakni merupakan suatu lapisan yang terdapat di bagian luar oviduk. Dan juga ada miskular dan mukosa. Mukosa ini yakni merupakan suatu lapisan yang disusun oleh epitel kolumnar bersilata dan juga dengan sekretori. Dan ada epitel bersilas, sel sekretori, dan sel PEG. Dan juga ada lumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat.